Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel Karawang Misteri KM20. Dan malam ini kita berada di Desa Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Ya, apa yang saya rasa atau batin di sini? Yang saya rasa ini sebelum menguak sosok Bah Jago, di sini itu pernah ada suatu perjalanan dari kerajaan Pajajaran. Karena saya merasa kehadirannya yang Sanggabuana tadi yang di dalam. Terus wallahu alam bisawab ya. Dan lebih lanjutnya lagi kita akan lakukan saja mediumisasi. Punten Kang Madun. Kamu rekomendasi tempat buat dieksplor? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di bawah ya. Allah. Silakan mau rekomendasi tempat. Kami siap untuk datang. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillah. Di daerah kalian udah oke, untuk aparat-aparatnya udah oke, diizinkan, kami siap untuk datang ke lokasi. La ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kang Obet baru ngopi. Mantap sih kan ngopi mas. Apau, tolong di share, Apau belum di share, Apau. Kang Obet rumah sakit. Gimana? Waalaikumsalam. Biasa sekali. Biasa kurang bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa cari kerang. Hampuran. Gua hampir. Hampuran. Abli bilih di kekuasaan di dia bilih aya anu jelekna justru abdi yang ngabantos di wilayah di dia tuh. Ayo ku abdi didukung kanggo kasepuhan balik dia cari semua seperti ayo mana sarang saya kumaha Kamu udah mengajarkan dia. Hampura emang di wilayah desa sosok harimau Hampura caliknya seperti apa? Metadong sekali diambil di Hampura. Abdi teh hayang ngabantos jeung deui supaya masyarakat teh terang. Kanu teh terang supaya terang. Ada mitos-mitosna anu di wilayah di dieu gitu. Nah, ayeuna teh abdi punten nyuhunkeun sejelas-jelasnya supaya mungkin ku abdi disampaikan ke masyarakat melalui kamera ieu.
biasa. Hanya Dah seueur gitu Pak. Seueur Pak. Jadinya sebagai penjaga itu lebih terang. Kasepuhan dibaca kok biasa. Emang semasa hidup kan seorang pejuang. Tapi kan supaya masyarakat tahu kan gitu, bahwa di wilayah ini kan sesepuh kan itu, sesepuh Karawang kan gitu. baca atau yang butuh ulun. Kau tuh kalah aja lah. Ikatan Waduh, kesaktian. Syekh Sanudin dengan ayam putih. Ketika itu beliau Ketika itu beliau memakai baju hitam-hitam dan Sultan Hasanuddin Banten pakai baju putih dan terkalahkannya oleh Sultan Hasanuddin. Yang pucuk itu Eyang Pucuk Kemuning, Pucuk Kumun Pucuk Kumun. Banten. Mm-mm. Sampai nepi ka di wilayah di dia penjelasan banyak ada gelar Pak Jago di Pati, di Magelang, di Jonggol juga ada. di Jonggol ya. Oh ada Eyang Jaya Eyang Jaya Laksana. Laksana. Di Jonggol Eyang Jaya Laksana. Jadi di Jonggol ada Eyang Jaya Laksana. Terus punten, yang tadi saya ada berbaju putih semua, ini alisnya panjang, janggutnya panjang. Sultan Hasanuddin. Masya Allah, berarti kedatangan kami dilihat oleh korinnya Sultan Hasanuddin. Masya Allah. Berarti yang Eyang jagonya sendiri, maaf sekali lagi, saya merasa ada yang Sanggabuana juga. Banyak kan di situ. Mm-mm. Banyak. Terus ada 6 gerbang lagi ya. Terus ada Kesembuhan. Ki Bodas, ada Maung Putih di sini. Di sana ada burung. Begitu banyak ya, Masya Allah. Justru supaya masyarakat itu Iya, kan iya. tahu bahwa wilayah ini kan, supaya masyarakat tahu gitu, di sini itu kan banyak kesepuhan kan gitu. Iya, iya. Di wilayah kan gitu. Bisa diceritakan lagi terus lebih lanjut biar saya terjemahkan agar tontonan kita ini bisa menjadi tuntunan, khususon ya kumnya warga Karawang, wabil khusus se-Indonesia Raya gitu. Panginten biasa diguardi di bedah Karawang misteri Karawang. Kaulah merasa Jadi beliau ini merasa sedih ya. banyak orang-orang tidak mengetahui penjelasan dan para sepuh-sepuh. Jadi bentar saya biar terjemahkan. Jadi banyak orang tidak mengetahui patilasan makom-makom para sepuh. Terus banyak yang Sabuana di Gunung Sanggabuana itu banyak manusia-manusia yang salah manusia-manusia yang salah mengartikan Palu Nunggal itu bahwa Eyang Batu Nunggal sosok pemujaan. dijadikan sosok Banyak yang pemujaan. itu yang saya sedihkan. Banyak yang minta-minta. Jadi banyak yang minta kepada selain Allah gitu ya. Jadi mereka itu salah persepsi, jadi salah pemaknaan bahwa jaroh ke makam, atanapi makom. Jadi mereka itu meminta kepada selain Allah, begitu yang jadi ada nama atau julukan.
Apa beliau yang mendampingi dulu Eyang Jago? Anda jadi pendamping Eyang Jagonya ya. Maaf, kedatangan kami semua yang kesini ini ada suatu akhlak atau suatu sifat yang mungkin tidak mengenakan gitu. Gelar Eyang Jago itu dari kata ayam jago. Karena beliau belum mengadu kesaktian dengan Raden Sultan Hasanuddin Banten dengan cara sabung ayam. dengan cara sabung ayam. Terus ya masih jauh kupasan sejarah ini sampai ke Pajajaran. Jika lanjut lagi ke Panjalu, Masya Allah, terlalu gelap ya mata, hati, pikiran saya. Terus sosok Mbah Jago, Eyang Jagonya sendiri gimana semasa beliau hidupnya? Dengan cara syiarnya seperti apa? Ketika mungkin dulu itu pahamnya animisme, dinamisme, tidak era modern Islam seperti sekarang gitu. Beliau itu menyebarkan agama Islam dengan syariat kesaktiannya, Masya Allah, ilmu bela diri. Berbeda dengan Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin menguasai di daerah Kebantenan itu menyebarkan agama Islam. Sultan Hasanuddin menyebarkan agama Islamnya dengan dakwah, Masya Allah. Sedangkan Eyang Pucukumun menyebarkan dengan kesaktiannya yaitu bela diri. Beliau mendapat gelar karena ayam jago itu. La ilaha illallah. Kau lain pamit. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa. Ya. Betul. Bukan Pak Abi diangkir. Punten. Biasa ngobrol. Biasa. Biasa cari. Assalamualaikum, assalamu alaina, assalamualaikum. Terkedah dicium ya berarti ya. Cukup dengan bersilaturahmi aja. Punten sareng saha ieu teh. Hadiah jangan lantas bercakap-cakap sarang Kibelang. Jadi karena tadi Dana naros ieu saha gitu. Ieu sahabat Kibelang gitu. Tadi muncul. harimau putih. Masya Allah, harimau putih ini di pagi ini. La haula wala quwwata. Harimau putih. Berarti harimau putih kapungkur teh ngadampingi saha supaya abi hayang terang sakumna anu aya di dieu. Tuhan yang pucuk om dari kekalahannya beliau sabung ayam, lalu beliau berang dengan Jadi Sultan Hasanuddin
Banten. Jadi maaf ya, ntar saya jelasin dulu ya, biar tontonan ini menjadi tuntunan. Beliau Eyang Jago yang didampingi dengan Ki Belang dan Ki Putih ini ya, Ki Bodas, pernah bertarung melawan Eyang Hasanuddin. Dan pertarungan itu gimana? Alhasil kalah melawan Sultan Hasanuddin. Hasil itu Mm-mm. dengan perdamaian. Dengan perdamaian, jadi tidak ada menang, tidak ada kalah ya. Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin Banten terus tancap keris tertancap keris pinggangnya. di pinggangnya, di sebelah. Itu keris Sultan Hasanuddin. Mm-mm. Sedangkan yang pucuk umum Mm-mm. tombaknya, dan masih ada juga di sini. Mm-mm. Itu buat warisan-warisan keturunan yang pucuk umum. Jadi Sultan Hasanuddin pernah tertancap kerisnya sendiri, begitu maksudnya? Tidak, Oh tidak, yang pucuk umun yang karena keris Sultan Hasanuddin ya? bukan, masing-masing mereka Membawa pusaka. iya, Hmm. Lalu tadi disebutkan ada untuk keturunannya tombak Sultan Hasanuddin. Mungkin tombak dari leluhurnya. tombak Hasanuddin. Tombak. Tombak itu milik yang pucuk umum. Oh, tombak itu milik Eyang Pucukumun. Masya Allah. Terus tombak itu masih ada di sini. Masya Allah. Nah. Terus ada yang bisa dibedah lagi. Karena ini Karawang misteri. Misterinya Karawang, 2 dimensi. Gitu kan, ini kan yang namanya 2 dimensi yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa terasa. Karena banyak gelar Mbah Jago itu. Karena banyak gelar Mbah Jago itu gitu ya. Ada juga ya, yang Jaya Laksana putra Hakim itu, sama juga karena kesaktiannya dia diberi gelar Mbah Jago. Jadi ada juga yang Eyang Jaya Laksana, karena kesaktiannya jadi disebut juga dengan nama Eyang, dengan nama Mbah Jago gitu ya. Jadi setiap ada orang yang mempunyai linuih atau waskita atau kesaktian, jadi dia akan mendapat gelar Jago. Karena Jago itu ya jago dalam segala hal gitu ya. Mungkin ada suatu kelebihan dari Allah yang menempel pada dirinya, mungkin begitu ya. Dan kebanyakan di desa ini sepuh-sepuh dari pendiri pondok pesantren, sepuh-sepuh dari kebanyakan di daerah ini adalah leluhurnya mungkin ya. Sepuhnya pendiri dari Garut. bukan Dari apa? dari Pondok pesantren Darul Umum. Darul Ulumnya. Leluhurnya di sini kebanyakan pendirinya dari pesantren Darul Ulum. Terus ditarik lagi ke atasnya dari Darul Ulum, mungkin kan dia mempunyai leluhur, mempunyai kakek buyutnya berasal dari mana, agar paham gitu orang-orang sini dan saya sendiri menjadi pembelajaran yang ada di sini semua. Yang saya tahu sesepuh pendiri pesantren itu berwasiat jangan menggunakan jangan ada yang menjadi seperti pejabat kelurahan. Jadi maaf bentar ya. Jadi jangan memakan sesuatu karena kesaktiannya, karena kelebihannya. Karena kelebihan itu dia menjadi ingin suatu jabatan ya. Seperti jabatan. Bukan memakan, maaf. Menggunakan kesaktiannya itu untuk memperoleh suatu tahta mungkin ya.
Oh, Masya Allah. Jadi ada wasiatnya itu jangan menggunakan suatu kelebihannya untuk mendapatkan sesuatu tahta kayak Jabatan, bupati, lurah. lurah. Itu wasiatnya ya. Masya Allah. Terus ada lagi nggak? Mungkin cukup dari saya. Mungkin cukup dari saya. Ada yang bisa untuk berdialog lagi? Mungkin yang tidak ada. Ini untuk udah diwakili ya. Sudah Yang pucuk umum sudah tugaskan kami berdua sudah menugaskan kami berdua memberikan informasi yang kalian cari. yang kalian cari. Karena ketika kalian masuk ke daerah ini, yang pucuk umum sudah Merasakan sesuatu ada. dan sudah menyambut baik kehadiran kalian. Masya Allah. Bentar ya. Jadi ketika kita ingin bersilaturahmi ya, mungkin berziarah ke makamnya Eyang Pucukumun yang mendapat gelar Mbah Jago. Jadi Eyang Pucukumun yang maaf menurut paham saya, beliau itu meninggal. Yang meninggal karena kalau paham saya itu jasadnya dan ruhnya dia masih ada buktinya. Ini para khadam, para pendampingnya Eyang Pucukumun, dia sudah merasa akan ada kedatangannya yang akan bersilaturahmi ke sini, dan dia yang disebut Eyang Pucukumun Mbah Jago mengutus para khadamnya, para punggawa, para pendampingnya untuk menyampaikan apa yang kami ingin tahu di daerah sini, gitu mungkin ya. Masya Allah. Jadi dia udah menyambut kedatangan kita. Iya, udah disambut ya. Makanya saya minta maaf kalau ada ucap, laku, lampah, anu henteu merenah dina mana saya ngawakilan kum sadayana atanapi ieu pun Abah kitunya sarang sararea nyuhunkeun di hapura. Teras aya di nu bade disampaikeun atanapi cukup apa aya di nu bade nu ngajelaskeun supaya kedatangan Abi mungkin apalah jauh sararea masih di daerah utara Syekh Qurratul Ain Pulau Bata. Banyak sepuh-sepuh menginginkan kenaikan akidah dari semua umat manusia. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kedatangannya Dajjal. Jadi banyak ya sepuh-sepuh itu menginginkan ke suatu kenaikan akidah. Akidah itu adalah keyakinan ya, iman. Jadi sebelum kedatangannya Dajjal, ya mungkin para sepuh udah paham, ini udah akhir zaman lah. Seperti banyak polemik, problem atau napi yang sekarang dilanda, mungkin udah terdeteksi bakal seperti ini, gitu ya. Saya izin pamit. Masya Allah, ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.